Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arini Hidayah, selaku guru bimbingan dan konseling MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para siswa-siswi baru MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan tahun ajaran 2020-2021. Walaupun mungkin pada masa saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi saya harap kalian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan MA Ribat dan juga bisa belajar dengan efektif. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah terkait tata tertib madrasah. Tentu saja sebagai warga Madrasah Aliyah Ribatul Muta'alimin ada beberapa hal yang perlu kalian taati bersama. Jadi, sebelum saya membahas tata tertib madrasah yang akan mulai diberlakukan ketika kalian sudah efektif belajar di kelas, saya juga ingin menjelaskan tentang tata tertib ketika KBM berjalan secara daring untuk beberapa minggu ke depan. Jadi untuk KBM daring tentu saja dilakukan melalui grup WA kelas masing-masing. Dan saya bertugas untuk memantau KBM daring setiap harinya dengan melihat absensi kalian. Serta untuk penilaian sikap dan perilaku akan kami lihat dari bahasa yang digunakan kalian dalam membalas chat atau WA di grup kelas masing-masing. Dan ketentuan-ketentuan lainnya tentu saja disesuaikan dengan guru mata pelajaran masing-masing. Nah, untuk mempersingkat waktu, tidak usah berlama-lama, saya juga ini akan masuk ke materi tata tertib madrasah MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan. Sebelum membahas poin-poin yang ada di dalam tata tertib madrasah, tentu saja kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu sebuah tata tertib. Yang dinamakan dengan tata tertib adalah segala peraturan yang ada pada lingkup tertentu yang sudah ditetapkan dan disepakati untuk diterapkan demi menjamin ketertiban dan keteraturan. Dalam hal ini tentu saja ketertiban di MA Ribatul Muta'alimin. Nah, tujuannya materi ini disampaikan agar kalian sebagai siswa-siswi baru MA Ribatul Muta'alimin bisa menyesuaikan diri dengan tata tertib yang berlaku di madrasah dan juga bisa mentaati segala aturan yang berlaku. Nah, dalam tata tertib madrasah itu tentu saja ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Yaitu yang pertama adalah hal-hal yang menjadikan kewajiban, yang kedua hal-hal yang dianjurkan, yang ketiga hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan-larangan, dan juga sanksi-sanksi atau hukuman bagi siswa-siswi yang melanggar aturan tata tertib. Nah, yang saya jelaskan pertama mengenai kewajiban-kewajiban peserta didik. Yang pertama itu adalah kaitannya dengan kehadiran peserta didik. Di sini dituliskan bahwa setiap siswa itu diwajibkan hadir tepat waktu. Karena sekolah itu masuk jam 6:45 atau 7:45. Jadi 15 menit sebelum bel berbunyi kalian sudah berada di kelas masing-masing agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan secara fokus dan efektif. Nah, untuk toleransi keterlambatan tentu saja masih ada. Jadi sekitar 10 menit itu masih kami toleransi, tetapi lebih dari itu akan ada sanksi yang diberlakukan. Yang kedua, jika siswa-siswi berhalangan hadir, harus menyertakan surat izin. Apabila kalian tinggal bersama orang tua di rumah, maka surat izin dibuat oleh orang tua serta ditandatangani oleh orang tua. Tetapi ketika kalian tinggal di pondok, maka surat izin yang berlaku adalah surat izin dari pondok yang ditandatangani oleh pengasuh pondok pesantren. Dan juga persentase kehadiran sangat menentukan kenaikan kelas, jadi menjadi salah satu syarat kenaikan kelas. Dan
bukan hanya kegiatan belajar mengajar di kelas saja yang harus kalian ikuti, tetapi kegiatan seperti upacara, lalu jalan sehat, dan kegiatan lain yang ditentukan oleh madrasah juga harus kalian ikuti dengan baik. Nah, untuk kewajiban yang kedua mengenai pakaian seragam madrasah. Nah, ketentuan pakaian seragam madrasah akan dijelaskan lebih jelasnya nanti ketika kalian diberi tata tertib berupa file atau yang sudah di-print, tapi untuk sementara saya bacakan dulu ya. Untuk hari Senin dan Selasa, pakaian yang digunakan adalah pakaian putih abu-abu. Hari Rabu, pakaian batik ma'arif dengan bawahan abu-abu. Hari Kamis, pakaian pramuka disertai dengan hasduk. Hari Sabtu dan Ahad menggunakan pakaian batik khas MA Ribatul Muta'alimin dengan bawahan putih. Lalu untuk potongan dan model pakaian seragam serta atribut harus sesuai dengan ketentuan atau model yang ditetapkan dengan madrasah. Contohnya tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu kekecilan. Lalu atribut seperti nama sekolah, nama, dan lain sebagainya juga harus dilengkapi. Lalu ketentuan bersepatu di MA Ribat, bersepatu itu dengan menggunakan sepatu pantofel dilengkapi dengan kaos kaki. Kecuali untuk kegiatan olahraga kalian diperbolehkan menggunakan sepatu bertali. Selanjutnya untuk lingkungan madrasah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai warga madrasah yang baik, yaitu harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah dengan tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Dan yang selanjutnya mengenai etika, estetika, dan sopan santun, tentu saja itu harus kita cermati bersama. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita sebagai warga madrasah yang baik harus saling menghormati, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun, serta menjaga penampilan seperti sewajarnya siswa dan siswi atau tidak berlebihan. Contohnya jika siswi putri tidak perlu menggunakan aksesoris yang berlebihan atau berdandan, bermake up dengan berlebihan. Untuk yang putra, mengenai potongan rambut juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak boleh dicat warna-warni dan juga tidak boleh panjang melebihi ketentuan yang ada, seperti itu. Yang keempat mengenai kewajiban memenuhi administrasi madrasah kaitannya dengan pembayaran keuangan itu harus dilakukan tepat waktu. Lalu juga untuk peraturan peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan harus disesuaikan dengan ketentuan perpustakaan di sini. Nah, untuk kewajiban yang selanjutnya mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Di sini untuk kelas 10 atau siswa baru diwajibkan minimal sekurang-kurangnya 1 jenis kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Nah, di sekolah ini juga untuk kelas 10 diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Nah, itu ada beberapa kewajiban atau hal yang dianjurkan untuk dilakukan di MA Ribat. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai larangan-larangan. Nah, ini ada banyak sekali poin yang nanti bisa kalian ulang baca lagi ketika sudah mendapatkan selebaran tentang tata tertib, tapi saya akan bacakan agar kalian bisa memahami. Yang pertama adalah meninggalkan madrasah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar, yaitu bisa disebut dengan membolos, itu sangat tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua, mengendarai sepeda atau sepeda motor pada jam pelajaran di halaman madrasah. Ini sangat rawan ketika kalian mengendarai sepeda motor di halaman madrasah bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu yang ketiga, bertingkah, berbicara, berteriak-teriak, dan berbuat onar yang mengganggu keamanan lingkungan sekolah. Lalu yang keempat, berpacaran di lingkungan madrasah baik di jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Yang kelima, membawa senjata tajam atau sejenisnya yang berbahaya bagi diri kalian sendiri maupun berbahaya untuk orang lain. Yang keenam, berkelahi antar sesama siswa MA Ribatul Muta'alimin maupun siswa dari sekolah
di luar MA Ribatul Muta'alimin. Yang ketujuh, merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di lingkungan Madrasah Aliyah Ribatul Muta'alimin maupun di luar lingkungan madrasah. Yang kedelapan, mengambil barang-barang yang bukan miliknya, misalkan barang-barang fasilitas yang ada di sekolah atau barang-barang milik teman kalian. Yang kesembilan, melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan premanisme. Yang ke-10, melakukan pelecehan atau penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik. Yang ke-11, membawa buku bacaan atau kaset video yang memuat materi pornografi. Yang ke-12, membawa, mengkonsumsi, mengedarkan obat-obatan terlarang maupun minuman keras baik di madrasah maupun di luar madrasah. Yang ke-13, pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh. Pelecehan seksual ini bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara verbal, jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Yang ke-14, menikah dan atau hamil bagi perempuan atau untuk laki-laki menghamili itu juga tidak diperbolehkan. Yang ke-15, melakukan semua tindakan yang termasuk tindakan kriminalisme. Yang ke-16, bertato, baik tato permanen maupun hanya tato yang berbentuk seperti yang sifatnya bisa hilang, itu juga tidak diperbolehkan. Yang ke-17, memasukkan dokumen administrasi madrasah atau bertindak curang. Yang ke-18, membawa alat komunikasi elektronik HP di madrasah, itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang ke-19, membawa tip-ek yang berbentuk cair. Atau bisa dalam kata lain, kalian hanya diperbolehkan membawa tip-ek dengan bentuk kertas, karena dikhawatirkan tip-ek cair akan digunakan untuk coret-coret di tembok atau di meja belajar kalian. Nah, setelah ada larangan-larangan, ketika siswa-siswi tidak melakukan kewajiban dengan baik dan juga melakukan larangan-larangan yang sudah disebutkan, maka akan ada konsekuensi atau sanksi yang akan diberlakukan. Nah, untuk sanksi-sanksi tersebut tentu saja tidak serta-merta ketika kalian melakukan pelanggaran langsung dikeluarkan dari sekolah, itu tidak, tetapi ada tahapan-tahapan pemberian sanksi. Nah, contohnya tahapan yang pertama, ketika pelanggaran itu bersifat ringan, maka kalian akan mendapatkan peringatan secara langsung atau secara lisan dan penindakan secara langsung. Kalau sudah diberi peringatan kok tidak jera, maka ada peringatan secara tertulis. Jika peringatan secara tertulis tidak jera juga atau belum melakukan perubahan, maka perlu adanya pemanggilan orang tua atau wali ke sekolah untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Yang keempat, setelah pemanggilan orang tua, ada juga skorsing, tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran. Yang kelima, ketika sudah diskorsing tetap melakukan pelanggaran, maka harus dikembalikan kepada orang tua atau wali secara terhormat. Tetapi jika pelanggaran yang dilakukan itu sangat fatal, maka kami berhak untuk mengeluarkan siswa-siswi dari madrasah secara tidak terhormat. Nah, itu saja yang menjadi tata tertib di Madrasah Aliyah Ribatul Muta'alimin. Mungkin akan banyak sekali pertanyaan yang muncul setelah kalian melihat video ini. Maka dari itu, untuk sesi tanya jawab, kalian bisa menghubungi ke nomor saya di 0816300092. Dan juga karena kita tidak bisa melakukan konseling secara langsung, kalian juga bisa ketika ada permasalahan yang terjadi kaitannya dengan kehidupan pribadi kalian, kehidupan sosial kalian, masalah belajar atau masalah masa depan cita-cita kalian, kalian juga bisa konsultasi langsung ke nomor yang sudah saya sebutkan di atas. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.